Shalom, selamat pagi buat semua anak-anak Ibu. Apa kabar buat hari ini? Ibu berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat meskipun dalam pembelajaran PJJ secara daring. Ibu berharap anak-anak Ibu tetap semangat untuk setiap materi yang akan diberikan oleh guru-guru kalian. Baik, anak-anak Ibu, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Bapa yang baik, saat sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Biar kiranya Engkau Allah yang boleh memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan dan waktu ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terimalah doa kami ini Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak Ibu, di sini anak-anak Ibu bisa lihat untuk materi kita pada awal semester ini, semester genap, kita akan mempelajari tentang hidup bersyukur dalam segala hal. Mungkin anak-anak Ibu sudah biasa mendengar kata bersyukur atau udah sering ya kan anak-anak Ibu. Tapi di sini Ibu sudah buat pengertian dari bersyukur. Bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah berterima kasih kepada Allah. Jadi bersyukur itu merupakan ungkapan jiwa seseorang kepada Allah sebagai responnya atas pemberiannya, pemeliharaannya, dan kasih Tuhan kepada kita. Jadi Tuhan memberikan kasih-Nya, Tuhan memberikan pemeliharaannya kepada kita, kita mengungkapkan rasa berterima kasih kita kepada Tuhan. Namun anak-anak Ibu, untuk bersyukur ini ternyata tidak mudah. Apalagi kalau kita menghadapi tantangan, apalagi kalau kita masih dalam keadaan sulit, mungkin kita akan susah berterima kasih. Jangankan berterima kasih kepada Tuhan, kadang kita mengucapkan terima kasih kepada orang aja itu sangat sulit. Tetapi Tuhan berkata bahwa baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka maupun dalam keadaan situasi sulit apapun, kita harus mengucapkan terima kasih, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu akan membuat kita merasa damai sejahtera. Kita akan merasa senang dan kita akan juga merasakan yang namanya ketenangan. Nah, anak-anak Ibu, di sini ada arti bersyukur secara alkitabiah. Jadi menurut iman Kristen, hidup kita ini adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri. Artinya hidup adalah sesuatu yang telah diterima manusia secara gratis dan cuma-cuma dari pemberian Allah. Bukan karena kehebatan kita ya anak-anak Ibu, bukan karena kekuatan kita. Jadi keselamatan itu datangnya dari Yesus Kristus. Walaupun manusia berdosa, walaupun manusia memberontak, bahkan manusia itu tidak layak, tidak pantas. Tetapi Tuhan memberikan keselamatan, Allah memberikan keselamatan kepada kita sebagai anugerah yang gratis, yang cuma-cuma. Dengan cara apa? Dengan cara Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mendamaikan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang tidak mungkin kita syukuri karena Tuhan sendiri sudah mati, sudah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kehidupan yang kita miliki sekarang anak-anak Ibu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, itu hanya karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi itu arti bersyukur secara alkitabiah. Bersyukur di dalam kehidupan kita karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita secara cuma-cuma. Dan itu adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada alasan utama mengapa kita bersyukur. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, Tuhan memberikan hidup dan nafas kepada semua orang. Jadi Tuhan memberikan kita nafas hidup secara cuma-cuma. Dia tidak memandang gender, Tuhan tidak memandang suku bangsa, Tuhan tidak memandang apakah dia orang kaya atau apakah dia orang miskin. Tapi Tuhan memberikan secara universal, secara semua orang. Coba anak-anak Ibu bisa bayangin, ketika misalnya nafas hidup udara yang kita hirup ini dibeli, mungkin yang hidup hanya orang yang mampu membeli, orang-orang kaya. Bagaimana dengan kita yang mungkin tidak punya uang? Mungkin ya nggak bisa, ya kan? Tetapi Tuhan memberikan kepada semua orang itu secara cuma-cuma. Itu adalah alasan utama, satu poin yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita.
Nanti anak-anak ibu bisa bandingkan di sini di Kisah Para Rasul 17 ayat 25 sampai 28. Nanti anak-anak ibu bisa baca di rumah. Yang kedua, Tuhan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Itu tadi kembali lagi kepada yang ibu jelaskan, arti bersyukur secara alkitabiah. Jadi Tuhan itu memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kita secara cuma-cuma. Tidak layak, tetapi Tuhan layakkan kita. Anak-anak ibu bisa baca di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita percaya bahwa Yesus sudah mati untuk kita, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itu harus kita imani di dalam kehidupan kita. Seperti semester lalu kita sudah belajar tentang iman dan pengharapannya anak-anak ibu. Nah, poin yang ketiga di sini, Tuhan memberikan cuma-cuma segala hal iman kasih kepada Tuhan. Nanti anak-anak ibu bisa baca di Roma 8 ayat 32. Jadi Tuhan memberikan, mengaruniakan kita kasih, mengaruniakan kita iman yang semakin hari harus semakin kita pupuk, semakin hari harus semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Jadi anak-anak ibu, meskipun di rumah kita belajar di rumah, anak-anak ibu harus tetap rajin membaca firman, harus tetap rajin mengikuti ibadah, meskipun ada juga sebagian gereja yang masih tutup, tetapi itu tidak menghalangi untuk anak-anak ibu tetap beribadah di rumah. Itu adalah alasan kenapa kita harus berterima kasih kepada Tuhan, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah poin yang terakhir. Nah, di sini ada manfaat dari hidup bersyukur. Sebenarnya kalau kita itu berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ada banyak manfaatnya. Tetapi ibu di sini ambil 5 poin saja, kita akan merasa nyaman. Anak-anak ibu, meskipun dalam keadaan situasi sulit maupun dalam keadaan situasi yang kita lagi gembira, tetapi kalau kita tetap senang, tetap berterima kasih, aduh aku jatuh semalam dari kereta, kita tetap ya puji Tuhan, kita masih diberikan nafas hidup, gitu kan. Artinya ketika kita tetap bersyukur, berterima kasih, kita itu jadi merasa nyaman, kita merasa semangat, kita itu memiliki pola pikir yang sehat. Dan yang paling penting ini juga kita terhindar dari resiko penyakit. Kenapa Bu? Kok bisa pula bersyukur itu kita jadi terhindar dari resiko penyakit? Karena Tuhan berfirman di dalam Alkitab, nanti anak-anak ibu bisa cari, katanya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah meremukkan tulang. Jadi ketika anak-anak ibu memiliki hati yang gembira, itu merupakan obat di dalam diri kita. Meskipun kita sedang sakit, tapi kalau kita selalu bergembira, kita selalu bersyukur, itu merupakan salah satu obat yang manjur. Bukan hanya obat dokter ya, tetapi yang paling utama adalah hati. Baru kita terhindar dari resiko penyakit itu tadi yang ibu katakan, baru kita akan awet muda, panjang umur, kita akan penuh dengan semangat, kita akan merasakan yang namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena dalam keadaan apapun kita berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah manfaat dari kita hidup bersyukur. Nah, sekarang tarik ke poin anak-anak ibu. Sudahkah kita melakukan bersyukur ini? Sudahkah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Tidak mengeluh, ya kan? Kadang kita sangat mengeluh, apalagi pembelajaran jarak jauh, ya kan? Banyak kali tugas, aduh stres lah, aduh bagaimana begini. Tetapi anak-anak ibu, coba dulu terima kasih Tuhan. Apapun, meskipun dalam keadaan pandemi, kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa anak-anak ibu? Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu Tuhan lihat. Dan apapun, baik suka maupun duka, itu ada hikmah di dalamnya. Dan anak-anak ibu harus tetap bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, baik dalam keadaan apapun. Itu adalah manfaat dari bersyukur. Jadi ibu harap anak-anak ibu tetap melakukan meskipun pembelajaran jarak jauh, anak-anak ibu tetap semangatlah, bersukacita dan tetap bersyukur. Nah, baik anak-anak ibu, di sini anak-anak ibu bisa lihat ada tugas, ada 2, dan di sini anak-anak ibu harus mengerjakan. Nanti ibu akan kasih tahu deadline kapan terakhir untuk pengumpulan tugas. Jadi anak-anak ibu harap harus tetap semangat, harus tetap spirit meskipun dalam keadaan pandemi. Oke, baik anak-anak ibu, untuk materi hari ini demikian.
kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar mengenai bersyukur. Biarlah kami Tuhan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengeluh, tetapi kami tetap berterima kasih kepada Tuhan buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang tahu setiap keadaan kami anak-anak Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menolong kami untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik anak-anak Ibu, demikian untuk materi hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, tidak perlu keluar rumah kalau memang tidak terlalu penting. Dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.